Ya, ada yang mengatakan bahwa Bapak sekarang itu kan semua zamannya online. Ujian sertifikasi seperti EBRSM, RSL atau Rock School semua dilaksanakan juga dengan online. Kemudian festival dan competition itu juga dilaksanakan, ada yang dilaksanakan secara online maupun banyak juga yang secara offline. Karena semua sudah online, kemudian beberapa orang bertanya, apakah dengan demikian guru musik itu masih perlu menggelar konser bagi para siswanya? Sebetulnya begini, memang ada 3 elemen atau 3 event ya dalam skopa pendidikan musik itu, yaitu ujian sertifikasi, konser, dan satu lagi competition. Tapi tiga-tiganya ini memiliki fungsi dan forma yang berbeda. Ya, ujian sertifikasi misalnya, itu untuk melihat kompetensi siswanya. Dia bisa main sesuai dengan standar satu grade kan. Cuman itu, jadi dia dilihat kompetensinya ya, jelas tidak membutuhkan audiens. Dia hanya berhadapan dengan asesornya saja, dengan examinernya saja. Namanya examiner tapi sebetulnya fungsinya adalah asesor. Itu yang pertama. Kedua, kalau competition juga permainannya di-compete, ya kan? Dipersandingkan, dipertandingkan, dan diperbandingkan dengan peserta lainnya. So, you don't need an audience. Kalau konser itu sebetulnya bukan jual tampang ya, bukan show off begitu, tapi melatih para siswa untuk bisa berbagi kemampuan apresiasinya, kemampuan daya tafsirnya terhadap sebuah karya musik. Dan ini perlu disaksikan oleh audiens secara langsung, agar dia merasakan auranya, dia merasakan sensasinya bagaimana jika dia membagikan sebuah pengalaman estetis kepada halayak. Memang yang jadi masalah itu sekarang sewa gedung pertunjukan itu semakin lama semakin mahal dan nyaris tak terjangkau. Demikian juga kalau siswa piano, gurunya harus menyewa piano yang lain sebagainya. Kadang-kadang parentsnya diminta untuk urunan lagi, rewel ini itu. Yang ketiga ribetnya juga setengah mati, nyusun rundown segala macam. Ya, tapi itu manfaatnya besar ya, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Sebab orang main musik itu kan pada dasarnya, orang belajar musik, main musik itu pada dasarnya dia membagikan pengalaman estetisnya. Ini esensinya. Kalau esensi ini sampai hilang, ya bagaimana? Nah, untuk mengatasi hal itu sebetulnya konser itu tidak perlu terlalu wah ya, cukup home konser saja. Penontonnya juga di antara sesama parents dan sesama siswa saja. Pianonya syukur kalau ada grand piano, kalau nggak ada ya pakai upright, nggak ada lagi mati-matinya ya di kita. Bisa juga menggunakan rumah salah seorang siswa yang rumahnya memungkinkan untuk itu, ya panggil 20-30 orang cukup lah. Kalau itu pun masih tidak bisa, ya mau tidak mau ya memang harus online. Meskipun sebetulnya terus terang saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya, terus terang saja kalau itu dilakukan secara online banyak unsur-unsur yang tercerabut. Sehingga mesti dipertanyakan lagi pendidikan musiknya. Oh, terus ada yang rame-rame mengatakan, oh Bapak ini bagaimana? Ini sebentar lagi metaverse, jagat maya, kita memasuki jagat maya. Begini, sebelum itu terjadi, pola pendidikan musik tetap konvensional. Bahwa orang belajar musik perlu membagikan pengalaman estetisnya, perlu membagikan tafsiran estetisnya kepada halayak. Dan itu tidak bisa tergantikan dengan online. Jadi kalau bisa, selagi bisa, meskipun biayanya mungkin bikin megap-megap ya, kalau bisa tetap dilaksanakanlah betapapun sederhananya.